Pemirsa, pemerintah segera membuka penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia. Rencananya pemberangkatan pertama di masa pandemi akan dilakukan 8 Januari esok. Keputusan pembukaan kembali perjalanan umroh jemaah Indonesia ditetapkan pada rapat Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari lalu. Rencana penyelenggaraan umroh akan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ibadah umroh akan diutamakan perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang menggunakan penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan membahas bersama bagaimana persiapan keberangkatan umroh yang rencananya akan dimulai esok hari. Sudah bergabung bersama iNews Siang, Kepala Bidang Umroh Ampuri, Bapak Zaki Zakaria Ansari. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Zaki, bagaimana persiapan terkait dengan keberangkatan haji dan umroh esok hari? Apakah ini sudah fix Bapak? Iya, betul. Ini kita baru saja mendengar kabar baik yang disampaikan Pak Dirjen PHU kemarin bahwa secara resmi pemerintah telah membuka untuk umum, untuk masyarakat luas yang ingin menunaikan ibadah umroh dimulai dari tanggal 8 Januari. Hasil evaluasi kami dari berangkatnya tim Advan kemarin, alhamdulillah regulasi umroh pandemi ini kita sudah pahami, kita sudah ketahui. Insya Allah program perjalanan umroh masa pandemi di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tentu mabrur ya. Baik, amin. Nah, apa saja Pak yang dipersiapkan mengingat saat ini dunia tengah dikhawatirkan dengan virus Omikron? Apa yang perlu diantisipasi pada pemberangkatan kali ini? Ya, yang pertama bagi jamaah atau masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah umroh harus memahami betul regulasi atau panduan umroh yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi. Dan tentu perlu disiplin mengikutinya. Semua aturan yang berkenaan dengan prokes, masalah PCR, Saudi telah menentukan 3 rumah sakit yang telah diakui oleh Saudi di Indonesia. Dan juga proses karantina, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenak telah menentukan bahwa sebelum keberangkatan harus karantina dan juga PCR. Sesampai di Saudi juga jamaah juga perlu karantina selama 5 hari. Nah, ini perlu diikuti dan harus disiplin. Insya Allah umroh bisa berjalan baik dan aman. Baik, jadi prokes, karantina semua sudah dipersiapkan dengan sangat ketat. Lalu bagaimana terkait dengan biaya keberangkatan? Berapa estimasinya untuk biaya haji dan umroh dan apakah sudah termasuk dengan biaya karantina di Indo dan juga di Saudi, Pak? Nah, baik, mengenai biaya umroh di masa pandemi tahun 2022 ini, Kemenak sendiri telah mengeluarkan harga referensi umroh yang terbaru, yaitu sebesar minimal 28 juta. Ini melingkupi tiket, hotel, land arrangement di sana dan visa. Dan ini belum termasuk karantina dan PCR selama sebelum berangkat dan ketika pulang ke Indonesia. Jadi insya Allah dengan harga referensi terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kemenak, tentu harga ini juga telah didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan seluruh asosiasi yang ada di Indonesia. Dan kita sepakati dengan harga 28 juta. Ini harga umroh referensi termurah. Oke, jadi untuk biaya karantina ditanggung oleh calon jamaah sendiri. Lalu apakah ada informasi berapa banyak jemaah umroh yang akan berangkat besok dan dari daerah mana saja, Bapak? Mengenai jamaah umroh yang akan berangkat besok, karena sekarang jamaah itu perlu mendaftar
dan masuk datanya kepada sistem Siskopatuh yang dimiliki Kemenak. Kalau kami sendiri secara pasti belum mengetahui berapa jumlah jamaah yang akan berangkat besok. Tetapi dari asosiasi kami, dari Ampuri, mungkin tidak akan cepat karena kita akan evaluasi lebih dalam lagi mengenai persiapan keberangkatan umroh untuk jamaah ini. Nah, insya Allah kalau dari Ampuri sendiri, jadwal yang terdekat adalah di tanggal 12 Januari 2022 ini. Oke, untuk keberangkatan kali ini kan sudah beberapa kali ditunda. Apakah ada syarat tambahan untuk calon jamaah? Syarat tambahan tidak ada, yang justru sekarang syarat ini lebih mudah. Kalau misalkan umroh pandemi tahun lalu umur dari 18 sampai 65 tahun, sekarang ini per 14 Desember kemarin umur itu mulai dari 12 tahun dan tidak ada batasan maksimal umur. Dan juga syarat-syarat lain masih sama, PCR, karantina, dan lain-lain. Jadi syarat tambahan itu tidak ada. Oke, salah satu persyaratan adalah mendapatkan vaksinasi ya untuk calon jamaah 2 kali vaksinasi. Adakah jenis-jenis vaksin tertentu yang diharuskan oleh pihak Arab Saudi, Bapak? Iya, vaksin wajib. Nah, ini vaksin wajib dari tahun kemarin juga sebetulnya sudah mulai ya. Tapi tahun ini vaksin diwajibkan. Nah, ini ada 4 vaksin yang diakui oleh pemerintah dan kerajaan Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Itu 4 vaksin ini memiliki keistimewaan. Mengikuti regulasi Kementerian Haji, ini vaksin ini tanpa karantina. Tetapi sampai saat ini penerbangan di Indonesia masih mengikuti regulasi yang dikeluarkan GACA, yaitu perlu karantina 5 hari. Nah, ini menjadi menarik ketika keberangkatan tim Advan yang kemarin, ada yang dikarantina 5 hari, yang menggunakan 4 vaksin ini, ada yang tidak dikarantina. Nah, untuk yang yang Sinovac dan Sinopharm ini memang wajib dikarantina di Arab Saudi. Yang terpendek 3 hari mengikuti regulasi Kementerian Haji dan terpanjang adalah 5 hari mengikuti regulasi GACA. Oke, berarti durasi karantina ini juga tergantung dengan jenis vaksin yang didapatkan ya? Betul, betul. Jadi Saudi menentukan vaksin ini menentukan jumlah hari karantina di Arab Saudi. Oke, untuk durasi beribadah sendiri di Arab Saudi apakah sesuai dengan pada umumnya atau dibatasi, Pak? Sekarang sudah lebih mudah lagi karena awalnya kita memahami sebelum tim Advan ini berangkat, memahami bahwa untuk masuk masjid, untuk ke Raudhah ini perlu sistem tawakalna. Tetapi ternyata ketika di lapangan, sistem tawakalna atau aplikasi tawakalna ini bisa diganti gelang yang dikeluarkan muasasah. Nah, ini durasinya tidak ada batasan ya, seperti tahun lalu ini sangat terbatas sekali umroh masa pandemi tahun lalu, tapi tahun ini cukup tanpa ada batasan. Yang penting kita melaporkan, kecuali masuk ke Raudhah. Masuk ke Raudhah. Untuk umroh sendiri, tahun lalu kan hanya 1 kali. Tahun ini sebetulnya bisa lebih dari 1 kali dengan melapor kepada muasasah atau umrohnya di siang hari, karena siang hari tidak ada pengawasan mengenai aplikasi tawakalna atau gelang. Jadi Baik. kalau di siang hari mungkin umroh lebih dari 1 kali. Lalu bagaimana setibanya nanti di Arab Saudi pihak penyelenggara ini bisa mengawasi ataupun juga melihat aktivitas dari jamaah Indonesia sendiri, Pak? Apakah ada pemantauan khusus? Ya tentu kami sangat memantau ya, karena kita tidak ingin terulang lagi misalkan ketidakdisiplinan yang terjadi di tahun lalu. Jadi untuk tahun ini mulai tim Advan kemarin dan kita mulai siapkan sekarang ini, betul-betul jamaah yang akan berangkat akan dipantau betul. Akan dipantau aktivitasnya, mengikuti regulasi kah, bagaimana karantinanya. Karena ketika karantina di Arab Saudi, di sana itu 1 orang 1 kamar. Jadi 1 kamar 1 orang ketika karantina sesampai di Saudi. Kecuali yang suami istri bisa 1 kamar lebih dari 2 orang. Nah, ini kita pantau jangan sampai ada yang di masa karantina, ini jamaah yang keluar. Nah, ini berbahaya.
Jadi masalah kedisiplinan dan taat prokes ini yang harus kita kawal ya jamaah-jamaah kita ini. Baik, terima kasih Bapak Zaki atas informasinya sangat lengkap dan ini kabar baik juga bagi umat muslim yang mungkin selama ini sudah menunda ya Bapak keberangkatan umrohnya. Ya, Semoga betul. tadi syarat-syarat dan juga peraturannya diikuti, salah satunya disiplin akan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Zaki.